Bukannya hal teknis seperti itu sudah pernah dibongkar sama Ananda pesulap merah, Tuan Guru? Ya, shalom teman-teman semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita tetap dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zimayan Yasin. Dan terima kasih buat teman-teman yang telah mendukung channel ini, dan kiranya kita tetap gunakan channel ini untuk menjadi berkat bagi semua orang. Teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas ada gosip dari tetangga kita, yaitu dari para mualaf. Mereka itu dulu pendeta katanya, sekarang mereka sudah jadi ustadz, dan kerja mereka yaitu menggosip kekristenan. Teman-teman, pada kali ini gosip mereka adalah mengenai mukjizat dan kuasa penyembuhan yang dilakukan oleh para pendeta, di mana para pendeta mendoakan orang sakit dan mereka sembuh. Dan lagi-lagi, karena beberapa video saya sebelumnya saya mengupload, ada saudara kita yang muslim datang kepada pendeta untuk minta didoakan dan mereka disembuhkan, dan itu yang sedang mereka bicarakan. Mungkin saja mereka mulai panik. Nah teman-teman, mari kita simak video mereka yang berikut ini. Saya sebetulnya jujur ya, waktu itu loh, kok jadi bisa jalan gitu kan. Iya. Padahal jujur saya sendiri sudah, keimanan saya udah mulai goncang lah. Kalau dikata udah mulai. Perlu kita ketahui gaya karismatik ya rata-rata masih teriak-teriak, karena ya itu tadi mensugesti orang supaya mereka berharap atas apa yang diucapkan itu kan. Jadi rata-rata berteriak, apalagi kalau mereka udah memegang konsep apa namanya kuasa kan, kuasa penyembuhan. Itu rata-rata. Kalaupun itu beneran sembuh, perlu diketahui bahwa para dukun melalui bantuan para jin juga bisa membuat orang menjadi sembuh, begitu kan? Para dukun ya. Tapi kesembuhannya itu sementara biasanya, hanya ini performance saja di awal. Nah, jadi kalau tidak, satu memang settingan, dua memang benar-benar sembuh. Dan kalaupun percaya kepada manusia untuk memberikan kesembuhan ya, pada pendeta, atau percaya bahwa yang menyembuhkan itu Yesus dan sebagainya, sebenarnya di luar teknik penyembuhan para pendeta banyak kok para dukun yang dengan bantuan jin setan ya bisa menyembuhkan orang. Jadi kesembuhan itu tidak bisa menjadi tolak ukur tentang ketuhanan sebenarnya. Jadi karena kita itu orang-orang karismatik itu mengagungkan, jadi kita penasaran, kita itu yakin duluan. Ya. Jadi tumpang-tumpang tangan itu memang jatuh. Kita tuh rasa ada kayak kita praktek-praktek perdukunan kan, mau dipukul mental ya macam begitu. Itu jatuh. Tapi setelah untuk yang kedua kalinya saya nggak bisa. Tapi saya lihat ada juga orang yang ketagihan. Jadi ada dua hal. Pertama, saya pribadi, saya nggak bisa seperti yang pertama jatuh lagi. Bukannya hal teknis seperti itu sudah pernah dibongkar sama Ananda pesulap merah, Tuan Guru? Yang mental-mental itu. Ya itu saya nggak bongkar terkait bahwa itu adalah hipnoterapi, hipnosis. Ya hipnosis. Menyampaikan anchor kan, terus kemudian dia itu hipnosis semua. Nah itu gosip mereka teman-teman ya. Jadi kata Agustan, awal-awal dia percaya, dan setelah itu dia tahu bahwa itu hanya sugesti, istilahnya pengaruh untuk mempengaruhi orang untuk mempercayai apa yang dikatakan oleh pendoa. Mungkin pendetanya mendoakan, kemudian merasa tersugesti, istilahnya terpengaruh. Nah jadi teman-teman, di mana dia berkata kalau didoakan itu bisa tumbang, dan ada ustadz yang mengatakan pesulap merah itu kan pernah membongkar itu. Nah jadi yang saya tahu, yang pernah saya tonton dari pesulap merah itu, saya sedikit singgung ini. Sebenarnya yang dia bongkar itu adalah trik sulap yang
seolah-olah itu ilmu goib, padahal bukan. Biasanya itu yang dia bongkar, seperti ada benda-benda paku-paku di dalam kelapa dari tubuh manusia, padahal itu trik, bukan goib. Nah, jadi itu yang dibongkar, seperti praktek yang dilakukan oleh Gus Samsudin. Itu kan sudah dibongkar. Itu trik, seperti keris petir itu. Nah, ternyata ada arusnya di dalam. Nah, itu bukan ilmu goib. Jadi karena perdukunan ini, mereka mencari uang dari situ. Itu merupakan profesi mereka. Nah, tetapi masalahnya karena penipuan itu. Nah, itu yang dibongkar oleh pesulap merah. Nah, teman-teman, apakah mukjizat bisa dibongkar? Nah, sama sekali saya mau katakan bahwa mukjizat itu tidak ada yang bisa melakukannya kalau bukan kuasa Tuhan. Tidak ada yang bisa membongkarnya. Karena mukjizat itu bukan tipu-tipu. Mukjizat itu bukan rekayasa. Nah, itu adalah kuasa yang supranatural dialami oleh manusia yang mengimani kuasa itu. Kalau Ustadz tadi berkata bahwa dukun-dukun juga melakukan hal itu. Nah, saya mau katakan dan perlu kita ketahui bahwa sihir atau ilmu yang dipakai oleh para dukun itu berbeda dengan doa para pendeta ketika mereka mendoakan orang dalam nama Yesus. Dan itu bukan sihir. Nah, harus kita bedakan bahwa sihir itu atau kuasa jin itu berasal dari setan memang. Tetapi kalau mukjizat itu kuasanya dari Tuhan. Dan kemudian perbedaannya lagi, lebih besar kuasa Tuhan itu daripada kuasa-kuasa yang dipakai oleh para dukun. Nah, dan kemudian dukun itu meminta upah kalau misalnya ada seseorang yang mereka tangani, yang mereka sembuhkan. Sedangkan para pendeta tidak pernah meminta sesuatu apapun ketika mereka menyembuhkan dalam nama Yesus, mereka mendoakan orang dalam nama Yesus, mereka tidak meminta sesuatu apapun. Karena itu merupakan karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada para hambanya secara cuma-cuma, maka para pendeta juga harus memberikannya kepada orang secara cuma-cuma. Jadi itu dia teman-teman yang perlu kita perhatikan. Karena kalau bicara sihir itu identik dengan okultisme ya. Nah, kalau mukjizat itu identiknya kepada kuasa Tuhan. Teman-teman, mari kita lihat satu peristiwa dalam Alkitab ya, di mana Paulus itu mengusir roh jahat dari seorang dukun. Mari kita cek. Dari Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai 18. Nah, begini firman Tuhan. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Nah, jadi perempuan ini dia seorang hamba dari tuan-tuannya. Dia memiliki satu ilmu, satu kemampuan dari roh jahat itu. Dia tukang tenung. Nah, dia bisa santet orang, bisa dia melakukan sihir, dia bisa melakukan kesembuhan. Nah, itu dia kuasa roh-roh jahat. Selanjutnya, dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Nah, jadi tuan-tuannya itu memperoleh penghasilan dari profesi seorang hamba perempuan ini yang memiliki roh jahat, yang memiliki sihir, yang mungkin dia bisa santet orang, bisa menyembuhkan orang. Artinya dia santet orang, kemudian dia yang kasih obatnya. Jadi duitnya atau untungnya kepada mereka. Ayat 17. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada
keselamatan. Ini orang yang punya sihir sendiri mengaku bahwa Paulus itu dan rekan-rekannya itu adalah hamba Tuhan, hamba Allah yang maha tinggi, yang memberitakan jalan keselamatan kepada banyak orang. Dan roh jahat yang ada di dalam perempuan itu, dia tidak senang. Dia selalu mengganggu pelayanan Paulus. Penenung ini dia selalu mengganggu pelayanan para hamba Tuhan. Ayat 18. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Dia ganggu terus pelayanan para hamba Tuhan, Paulus, para rasul. Dia mengganggu terus. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Itu artinya bahwa roh yang ada di dalam perempuan itu tunduk pada nama Yesus. Buktinya apa? Ketika Paulus berkata, "Keluar dalam nama Yesus," keluarlah roh jahat itu. Itu buktinya roh-roh jahat, ilmu-ilmu perdukunan, kuasa-kuasa yang dipakai oleh dukun-dukun tunduk pada nama Yesus. Ada apa dengan nama Yesus? Kan begitu. Jadi para ustadz itu berkata tadi bahwa itu bukan ukuran menjadikan manusia itu sebagai Tuhan. Karena mereka anggap Yesus itu kan sebagai manusia. Jadi seolah-olah karena Yesus melakukan mukjizat dan orang bisa sembuh dalam nama Yesus, jadi dengan alasan itulah orang Kristen menganggap Yesus sebagai Tuhan. Nah, padahal orang Kristen tidak menganggap Yesus sebagai Tuhan. Kenapa? Karena memang dari sononya dia udah Tuhan. Tanpa ada orang yang menganggap dia pun Tuhan, dia tetap Tuhan. Itu maksudnya. Nah, kita melihat satu substansi dari ketuhanan Yesus itu. Itu sudah jelas. Itu mukjizat itu hanya salah satu aja. Membuktikan bahwa Yesus itu berkuasa. Itu hanya salah satu. Alkitab sudah mencatat bahwa pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan firman yang adalah Allah itu telah menjadi manusia. Makanya ketika Yesus lahir, malaikat memberitakan bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Malaikat ya, bayangkan, malaikat mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahkan Yesus sendiri mengaku dirinya Tuhan. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Nah, yang seterusnya dalam Yohanes 13 ayat 13. Dia berkata kepada murid-muridnya, "Benar katamu, tepat katamu. Memang aku adalah guru dan Tuhanmu." Clear sebenarnya. Jadi bukan hanya karena mukjizat itu orang menganggap Yesus sebagai Tuhan. Nah, bukan hanya karena itu hanya salah satu. Tetapi kita lebih kembali kepada firman Allah yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Sudah jelas ya? Nggak perlu dibingungkan ini. Sebenarnya udah clear firman Tuhan itu menyampaikan kepada kita mengenai keilahian Yesus. Apa yang perlu kita ragukan? Banyak orang yang berkata Yesus mengaku dia utusan. Yesus lapar, haus, tidur, dan lain sebagainya. Apakah dengan alasan itu kamu mengatakan Yesus bukan Tuhan? Wah, itulah kalau seseorang melihat hanya di dalam satu sudut pandang. Mereka melihat kitab Kristen itu dari sudut pandang agama mereka. Nggak nyambung sama sekali. Nah,
Jadi itu sudah jelas-jelas bahwa ketika Paulus bertemu dengan seorang dukun, kuasa dukun itu pun tunduk dalam nama Yesus. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa kuasa dalam nama Yesus itu lebih besar dari kuasa apapun yang dipakai oleh para dukun, dari kuasa apapun yang ada di dunia ini. Apa kata firman Tuhan? Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Nah, kalau kita tunduk kepada firman Allah, maka iblis itu tidak pernah mengganggu kita. Nah, itu tandanya bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar. Karena Ustadz itu tadi menyamakan antara kuasa jin, kuasa para dukun, dengan kuasa Tuhan. Jadi itu dia teman-teman. Karena mereka singgung masalah trik-trik para dukun ya, yang sudah dibongkar oleh pesulap merah. Mukjizat mana bisa dibongkar? Nah, ada satu kesaksian kemarin di mana Pastor Andi mendoakan orang yang masih belum punya anak, bertahun-tahun sudah menikah. Tetapi setelah didoakan, tidak lama kemudian mereka mempunyai anak. Dan itu tidak bisa dibongkar itu. Karena memang itu kuasa Tuhan. Mungkin ya ada banyak yang beda pandangan. Ada yang melihat, oh itu rekayasa, mukjizat rekayasa. Nah, karena teman-teman, kenapa dianggap sebagai rekayasa? Karena ada pernah seorang pendeta terbongkar ya, ada settingan-settingan. Jadi gara-gara ulah satu pendeta yang membuat settingan masalah mukjizat ini, jadi kena semua orang Kristen. Nah, jadi kalau ada mukjizat, sikit-sikit ada kesembuhan dan mereka anggap itu settingan. Jadi itu dia teman-teman, kita percaya bahwa dalam Kristus Yesus tidak ada namanya settingan. Itu supranatural dan alami. Yang tidak bisa dibongkar oleh ilmu medis sekalipun. Dan ada juga yang bersaksi bahwa ketika dia ke rumah sakit, penyakitnya dicek, tidak ada, padahal sakit-sakit. Begitu dicek dan bahkan ada yang rumah sakit sudah menyerah misalnya. Menyerah, tetapi ketika didoakan bisa sembuh. Jadi itu sudah di luar ilmu medis. Nah, bisa saja Tuhan menyatakan mukjizatnya lewat para dokter, lewat obat yang dikonsumsi. Jadi bisa saja Tuhan menyatakan kuasanya lewat itu. Nah, tidak selamanya kita menganggap mukjizat itu ketika para pendeta menumpangkan tangan langsung sembuh. Tidak selamanya begitu mukjizat itu. Orang konsumsi obat, ketika didoakan, tiba-tiba dia sembuh. Itu juga mukjizat. Tapi sarananya obat itu. Nah, jadi itu dia teman-teman. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan Yesus lebih besar kuasanya daripada kuasa apapun yang ada di dunia ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.